Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Jumpa lagi dengan mata kuliah farmakologi 1. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah kemarin sudah melewati proses penilaian akreditasi untuk D3 Farmasi. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus dan kita harapkan menjadi A, menjadi nilai A. Nah, kita berdoa bersama sehingga nanti begitu saudara lulus itu tidak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan ataupun hal-hal yang baru selanjutnya. Tapi kita kali ini adalah obat anti hiperlipidemia. Nah, pertama-tama kita lihat apa itu kolesterol atau lipid. Kolesterol atau lipid adalah molekul lemak yang tidak larut sehingga tidak berada dalam bentuk bebas di dalam plasma, melainkan berikatan dengan lipoprotein. Lipoprotein merupakan bentuk makromolekul yang kompleks pembawa lipid. Ini bisa membawa kolesterol atau trigliserid atau TG di dalam darah. Sementara trigliserid ini merupakan penyimpanan lemak dan berpengaruh terhadap pembentukan lipoprotein yang kaya kolesterol. Lipoprotein sendiri itu terdiri dari kilomikron, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Kalau dari bentuknya bisa lihat gambar. Ternyata kilomikron yang paling besar, kemudian mengecil sampai HDL itu bentuk padat dan kompak. Yang bisa dianggap kolesterol jahat itu kelompoknya LDL. Dan kolesterol baik adalah HDL. Nah, kita lihat dari tabel berdasarkan jenis lipoprotein, berat jenis, dan komposisinya. Pertama kita lihat high density lipoprotein, yaitu fraksinya fraksi alfa, diameter molekul 4-10 nanometer, berat jenisnya di atas 1,06. Ini kandungannya kolesterolnya 25%, TG-nya 5%, proteinnya 50%, dan fosfolipidnya 20%. Kalau dilihat dari berat jenis, ini paling berat sehingga dinamakan high density. Kemudian LDL atau fraksi beta. Diameter molekulnya 19-25 nanometer. Berat jenisnya kurang dari 1,06. Kandungan kolesterolnya 70, TG-nya 5, proteinnya 13, fosfolipidnya 12. Jadi LDL ini didominasi oleh kolesterol, tetapi berat jenisnya ringan. Makanya disebut low density lipoprotein. Kemudian
very low density lipoprotein atau pre-beta. Diameter molekulnya 30 sampai 80 nanometer. Berat jenisnya ringan sekali, di bawah 1,01. Kemudian kandungan kolesterolnya 20, trigliseridnya 50, proteinnya 10, fosfolipidnya 20. Kemudian intermediate low density lipoprotein mengandung kolesterol 30, TG-nya 40, proteinnya 15, fosfolipidnya 15. Kemudian kilomikron, ini diameter molekulnya tadi besar, 70 sampai 600 nanometer, tapi berat jenisnya sangat ringan, di bawah 0,95. Kolesterolnya cuma 4, TG-nya 85, proteinnya 2, dan fosfolipidnya 9. Untuk ukuran nanometer adalah 10 pangkat minus 9 meter. Kilomikron ini kita lihat ya, pembawa trigliserid dari usus ke hati, juga ke otot rangka dan ke jaringan adiposa. Kemudian fungsi dari VLDL itu membawa TG yang baru disintesis dari hati ke jaringan adiposa. Kemudian intermediate density lipoprotein menengah antara VLDL dan LDL. Biasanya IDL tidak terdeteksi di dalam darah. Nomor 4, ini LDL, membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, HDL, mengumpulkan kolesterol dari jaringan tubuh dan membawanya kembali ke hati. Kemudian kita lihat sistem transport lipoprotein, di mana kalau kita melihat peta jalan ini, maka kita dapat mengerti bagaimana mekanisme obat anti hiperlipidemia. Pertama ada lipoprotein eksogen dan lipoprotein endogen, di mana di eksogen ini pada saluran cerna, kemudian perantaranya adalah hati, dan pada endogen itu di dalam darah. Pertama, makanan yang mengandung lemak masuk ke dalam saluran cerna atau ke perut atau ke lambung itu pada intestinal epitel, jadi pada epitel usus. Ini dengan bantuan asam empedu dan kolesterol dari yang dikeluarkan oleh hati, maka si lemaknya itu diserap, dia menjadi kilomikron dan dibawa dalam pembuluh darah dengan lipoprotein remnan, dan TG-nya disimpan di adiposa, jaringan adiposa. Lipoprotein remnan ini memasuki hati dengan berikatan melalui remnan reseptor, kemudian disimpan di lisosom hati untuk kemudian diubah menjadi kolesterol. Nah, ketika asupan lemak dari luar itu berkurang,
Hati masih bisa memproduksi kolesterol sendiri. Asalnya itu dari asetil-CoA, kemudian dengan perantaraan HMG-CoA itu melalui proses pathway itu menjadi kolesterol. Nah, sebagian kolesterol dibuang bersama asam empedu. Pembuangannya kan ke usus. Nanti ada penyerapan balik atau reabsorpsi dari asam empedu ini dengan kolesterolnya bersama dengan lemak dari makanan. Kemudian kolesterol lain itu di dalam darah diubah menjadi VLDL karena berikatan dengan tadi lipoprotein. Kemudian dalam pembuluh darah ada LPL yang mengantarkan TG ke jaringan adiposa. Ketika sebagian TG-nya berkurang dari VLDL maka menjadi IDL. Kemudian dengan cepat menjadi LDL. Nah, LDL sendiri di jaringan ada LDL reseptor di hati atau di sel-sel perifer atau dimakan oleh makrofag. Ketika masuk lagi ke hati maka disimpan di lisosom dan nanti akan diubah melalui sintesis kolesterol. Kemudian kalau yang dimakan oleh makrofag itu lipidnya ini mengalami oksidasi sehingga akan menyebabkan aterosklerotik plak. Ini misalkan di pembuluh darah LDL-nya itu karena dia ditahan oleh sel-sel pembuluh darah dan makrofag sebetulnya membersihkan LDL, tetapi ternyata di dalam makrofag ini lipidnya itu mengalami oksidasi sehingga ini salah satu yang menyebabkan aterosklerotik plak. Kalau terus menumpuk menjadi penyumbatan yang sangat berarti pada pembuluh darah. Nah, LDL yang datang ke sel perifer ini disimpan dalam lisosom, kemudian diubah menjadi kolesterol. Kolesterolnya itu kemudian sebagian diambil atau diambil cincin steroidnya. Kemudian sebagian lagi dipakai untuk membuat sel membran. Nah, LDL yang kehilangan kolesterol karena disimpan di lisosom ini menjadi HDL. HDL kemudian bisa mengambil kolesterol lagi, bisa berubah menjadi IDL atau LDL. Di sini bisa dilihat bahwa mekanisme obat yang kita gunakan untuk mengobati hiperlipidemia bisa dengan cara pertama adalah penghambatan lemak dari makanan. Kemudian yang kedua adalah penghambatan enzim yang membentuk kolesterol yaitu HMG-CoA. Dan ketiga adalah mencegah
ikatan kolesterol dengan lipoprotein menjadi VLDL. Kemudian yang keempat ini yang menghambat dari LPL. Kemudian yang kelima adalah menghambat oksidasi dari lipid di makrofag sehingga tidak akan terjadi aterosklerotik plaque. Kemudian kenapa ada kolesterol? Kalau memang bisa mengakibatkan penyakit atau dalam keadaan tinggi itu ada gejala-gejala yang timbul, ternyata ada fungsinya, yaitu pada sintesis membran sel ya perlu kolesterol. Kemudian hormon-hormon steroid tadi, karena kolesterol mengandung steroid maka diubahlah kolesterol menjadi hormon steroid. Kemudian juga dia berperan dalam sintesis vitamin D. Kemudian selain itu ada kolesterol diperlukan pada sintesis asam empedu untuk mengemulsi lemak. Ini yang pertama, lihat struktur dari kolesterolnya. Ada sin-sin steroid, kemudian ada bagian polarnya. Tetapi sebetulnya secara keseluruhan kolesterol ini non polar. Kalau non polar ya larut lemak. Kemudian kita lihat di membran sel letaknya di mana, yaitu di antara fosfolipid ada kolesterol, di mana bagian polarnya yang hijau itu keluar dia dari dalam. Nah, kalau dilihat dari bilayernya itu kolesterol ada di bagian luar dan bagian dalam, karena itu dua lapis. Yang tengahnya adalah lapisan hidrofob. Nah, selain itu mungkin salah satu kegunaannya adalah untuk memasukkan zat-zat yang non polar ke dalam sel, karena kalau zat polar itu masuk ke dalam selnya melalui kanal ion, tapi kalau yang non polar bisa menembus dinding sel dengan salah satunya perantaraan kolesterol ini. Nah, kita lihat kenapa di dalam individu kolesterolnya bisa jadi hyper. Berapa sih yang normalnya, atau berapa kebutuhan normal sehari, atau ya yang seharusnya itulah ya. Pertama kita lihat adalah kadar total kolesterol, di mana satuannya adalah miligram per desiliter. Normalnya adalah di bawah 200. Kemudian ambang normal, jadi udah mulai meninggi, itu antara 200 sampai 239. Nah, tinggi ini 240. Kemudian LDL kolesterol ini sama, satuannya miligram per desiliter. Normalnya adalah 130. Ambang normalnya 130 sampai 159. Kalau tingginya adalah di atas atau sama dengan 160. Untuk HDL normalnya adalah di atas 45. Ambang normalnya 35 sampai 45. Termasuk tinggi adalah di bawah 35.
Kemudian trigliserid normalnya di atas 200, ambang normalnya 200 sampai 399. Kadar tingginya adalah di atas 400. Nah, apa hiperlipidemia sendiri? Ini adalah peningkatan salah satu atau lebih kolesterol. Kolesterol ester, fosfolipid, atau trigliserid. Disebut hiperkolesterolemia ketika kolesterol total dan LDL-nya tinggi. Disebut hipertrigliseridemia ini ketika kadar trigliseridnya meningkat. Dan hiperlipidemia campuran ketika kolesterol dan TG-nya meningkat. Makanya dalam studi kasus kalau ada pemeriksaan lab kemudian dilihat ada kadar kolesterol, TG, VLDL, LDL dan lain sebagainya, itu adalah salah satu indikasi kita bekerja untuk bisa menurunkan kadar lemak, komponen lemak di dalam darah. Nanti kemudian dilihat obatnya apa yang cocok dengan keadaan pasiennya. Apa yang menyebabkan atau apa faktor resiko untuk seseorang kena hiperlipidemia? Pertama adalah tentu saja asupan lemak jenuh dan kolesterolnya yang tinggi. Kemudian penuaan, kemudian obesitas. Kemudian ada faktor genetik. Kemudian ada hormon estrogen. Estrogen sendiri adalah salah satu hormon steroid. Kemudian merokok atau penyakit lain, penyakit hati misalkan karena HMG CoA-nya nanti diperlukan untuk pengolahan kolesterol, atau pada ginjal dan lain sebagainya. Nah, gejala hiperlipidemia biasanya adalah nyeri dada, kemudian palpitasi, kemudian berkeringat. Kemudian ada kecemasan. Ada pemendekan napas. Kemudian yang lebih berat adalah hilangnya kesadaran atau kesulitan berbicara atau bergerak. Nyeri abdominal dan kematian tiba-tiba. Tanda yang dapat dijumpai bahwa seseorang menderita hiperlipidemia adalah nyeri abdominal, pankreatitis, eruptif xanthomas, peripheral polyneuropathy, tekanan darah tinggi. Ini beresiko pada orang yang mempunyai massa tubuhnya lebih dari 30 atau ukuran pinggangnya itu lebih dari 40 inci pada laki-laki dan 30 inci pada wanita. Diagnosisnya adalah pengukuran kadar kolesterol plasma setelah 12 jam puasa. Kemudian pemeriksaan kolesterol 2 kali 1-8 minggu secara terpisah. Kemudian ada evaluasi sejarah pasien atau pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab. Nah, hiperlipidemia merupakan salah satu faktor resiko bagi aterosklerosis dan penyakit jantung dan pembuluh seperti angina pectoris dan infark jantung. Tadi karena pada saat oksidasi lipid yang ada di makrofag itu akan membentuk aterosklerosis pada pembuluh. Kemudian ada hiperkolesterolemia familiar. Biasanya sudah menjadi manifest pada usia muda antara 20 sampai 40 tahun.
dalam bentuk angina pectoris dan impak jantung. Nah, bagaimana terapinya? Seperti yang lain kemarin atau darah tinggi yang lain juga ada farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi bisa menggunakan obat-obatan golongan fibrat, statin, niacin, residu asam empedu, ezetimibe, probukol, dan orlistat. Sedang non farmakologi pertama berkaitan dengan asupan makanan. Nutrisinya harus dihitung secara medis. Kemudian aktivitas fisik yang banyak atau olahraga yang rutin. Kemudian menghindari rokok, menjaga berat badan normal, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Kita lihat penanganan farmakologinya. Pertama, grupnya niacin atau asa nikotinat. Ini mekanisme kerjanya adalah mengurangi sintesis hepatik PLDL, mengurangi sintesis LDL, mengurangi katabolisme HDL menjadi sehingga HDL-nya meningkat. Kemudian terapi kombinasi untuk hiperkolesterolemia. Ini sebagai agen primer atau alternatif untuk pengobatan hipertrigliserid dan dislipidemia diabetik. Efek samping kemerahan pada kulit dan gatal karena merupakan media prostaglandin. Ini dapat dikurangi dengan aspirin 325 sebelum konsumsi niacin. Kontraindikasi untuk pasien pada penyakit hati yang aktif dan dapat memperburuk gout dan diabetes yang telah ada. Dosisnya biasanya diberikan per olah 2-6 gram sehari terbagi dalam 3 dosis bersama makanan. Mula-mula dosis rendah, kemudian meninggi pada minggu 1 segini, minggu keduanya lebih tinggi, kemudian ditingkatkan lagi pada minggu ketiga, dan pada minggu keempat dan ketujuh sekitar 500 mg. Dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Maksimalnya lebih dari 500 mg pada periode 4 minggu atau 2.000 mg per hari. Pemeliharaannya 1.000 sampai 2.000 satu kali sehari. Kemudian resin asam empedu. Obatnya adalah kolestiramin dan kolestipol. Mekanisme kerjanya mengikat asam empedu pada lumen saluran cerna sehingga mengganggu stimulasi pada sirkulasi enterohepatik asam empedu, merangsang sintesis asam empedu dan kolesterol. Karena kurangnya simpatan, kolesterol hepatik menghasilkan peningkatan biosintesis kolesterol. Peningkatan reseptor LDL sehingga menurunkan kadar LDL di dalam darah. Digunakan untuk pengobatan hiperkolesterolemia primer familial heterozigot, dan juga dapat digunakan untuk detoksifikasi keracunan digitalis. Efek sampingnya keluhan gastrointestinal seperti konstipasi,
mules, penuhnya epigastrik, mual, kembung, kenaikan konsentrasi alkali fosfatase dan transaminase, gangguan absorpsi vitamin larut lemak, hipernatremia, dan hipokloremia. Dosisnya kolesterol dan kolestiramin dapat tersedia sebagai preparat granular yang dibungkus 5 gram atau 4 gram. Bisa dalam bentuk bubuk atau sebagai tablet. Peningkatan dosis secara bertahap 5 gram atau 4 gram per hari sampai 20 gram per hari secara oral. Itu masih dibolehkan. Jumlah dosis 30-32 gram per hari mungkin diperlukan untuk efek maksimum. Dosis biasa untuk anak-anak 10-200 gram per hari. Resin bisa dicampurkan dengan sari buah atau air atau dibiarkan terhidrasi selama 1 menit. Harus diminum 2-3 dosis bersama makanan. Karena sifatnya mencegah absorpsi lemak dari makanan. Sehingga diminumnya pada saat makan. Kemudian penanganan farmakologi berikutnya dengan golongan fibrat. Contoh obatnya benjafibrat, fenofibrat, gemfibrozil, klorfibrat. Mekanisme kerjanya ini menurunkan triasil gliserol plasma, akan memacu aktivitas lipase lipoprotein LPL, menghidrolisis triasilgliserol pada kilomikron dan VLDL, dan mempercepat pengeluaran partikel-partikel ini dari plasma. Sebaiknya kadar HDL sedikit meningkat. Gemfibrozil mengurangi sintesis VLDL, khususnya apolipoprotein B, yang berkelanjutan dengan meningkatnya kecepatan pemindahan lipoprotein kayak TG dari plasma. Efek sampingnya keluhan gastrointestinal, kemerahan pada kulit, peningkatan sementara kadar transaminase dan AP, kemudian miositis. Dosisnya untuk gemfibrozil 1200 mg per hari dibagi 2. Atau kalau dalam bentuk kapsul 3-5 dibagi 2, dosis terbagi. Pasien intoleransi dosis normal 900 mg per hari bisa menggunakan maksimal 1500 mg. Diberikan 30 menit sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Sedangkan untuk golongan klorfibrat tersedia sebagai kapsul 500 mg, diberikan 2-4 kali sehari. Jadi dosis totalnya bisa sampai 2 gram. Dosis dewasa ini 1,5-2 gram setelah makan. Penambahan dosis di atas 2 gram ini tidak akan menambah efek terapi, tetapi memperbanyak efek samping. Kemudian penanganan farmakologi selanjutnya adalah obat golongan inhibitor kompetitif reduktase HMG-CoA atau golongan statin. Contohnya adalah lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin. Mekanisme kerjanya adalah menginhibisi HMG-CoA reduktase, menghambat 3-hidroksi 3-metil glutaryl koenzim A,
hidroksimetilglutarokoenzim A HMG-CoA menjadi mevalonat sehingga meningkatkan LDL reseptor, kemudian menurunkan LDL karena diserap oleh sel hati terutama. Ketika digunakan sebagai terapi tunggal, agen penurun kolesterol total dan LDL ini paling poten dan ditoleransi dengan baik. Ketika dikombinasikan dengan BAR, akan meningkatkan reseptor LDL. Ada juga kombinasi dengan ezetimibe, menghambat absorpsi kolesterol dan reduksi bertambah 12-20%. Untuk dosisnya bisa dilihat dari tabel ini. Diberikan khususnya pada malam hari, awal dosis tunggal 1 kali sehari. Untuk singkatnya adalah dosis pravastatin sama dengan lovastatin, simvastatin 2 kali lovastatin, pulvastatin setengah kali lovastatin. Efek sampingnya perlu diperhatikan bahwa 5 tahun percobaan terdapat efek samping yang berhubungan dengan fungsi hati dan fungsi otot. Pada hati ini kelainan biokimia fungsi hati terjadi karena penggunaan inhibitor HMG-CoA reduktase, karena sangat diperlukan menilai fungsi hati dan mengukur kadar serum transaminase secara periodik. Semua akan kembali normal jika obat dihentikan. Jadi kita lihat dari efek samping di sini adalah kontraindikasinya adalah penyakit hati. Kemudian pada otot, miopati dan rhabdomyolysis atau desintegrasi dan disolusi otot jarang dilaporkan, tapi dalam beberapa kasus pasien biasanya menderita insufisiensi ginjal. Kadar kinase plasma harus diperiksa secara teratur. Juga terdapat keluhan pada abdomen secara ringan, ruang kulit, rangsangan gatal, nyeri kepala, lelah, gangguan tidur. Obat berikutnya adalah ezetimibe. Ini adalah mengganggu absorpsi kolesterol dari membran pili saluran cerna. Menjadi lebih baik untuk terapi tambahan karena mekanismenya baru. Dapat digunakan baik terapi tunggal atau dengan statin. Dosis 10 mg per hari diberikan dengan atau tanpa makanan. Pada pemakaian tunggal, HDL bisa menurun 18%. Tapi pada penambahan statin ini akan menambah 12-20%. 4% pasien mengalami keluhan gastrointestinal dan dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima terapi statin. Kemudian obat berikutnya adalah Probukol. Obat ini baru diberikan apabila obat hiperlipidemia lain tidak efektif. Obat ini bisa menurunkan kadar HDL lebih besar daripada LDL.
Sifat antioksidannya penting dalam menghambat aterosklerosis. Berguna untuk mengobati hiperkolesterolemia tipe 2A dan 2B walau kurang poten dari resin. Efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal, dan ini akan hilang apabila pemakaiannya secara kontinu. Dosis antara 250 gram sampai 500 mg sebaiknya diberikan bersama makanan 2 kali sehari. Biasanya dikombinasi dengan obat hipolipidemik lain, misalnya resin atau penghambat AMG CoA reduktase. Obat berikutnya adalah Orlistat. Ini mekanisme kerjanya. Orlistat bekerja menghambat absorpsi dari lemak sehingga reversible lipase inhibitor. Efek terapinya pada lumen dan usus. Dosis dan keterangan lain ini tersedia dalam dosis sediaan 60 mg OTC, atau kalau berdasarkan resep dokter bisa sampai 120 mg. Orlistat diindikasikan untuk mencegah berat badan tidak normal itu kembali lagi gitu. Jadi biasanya untuk pasien obesitas dengan BMI 30 atau lebih dengan resiko diabetes, dislipidemia, dan hipertensi. Digunakan dengan diet rendah kalori. Rekomendasi dosis awal Orlistat 60 mg 3 kali sehari dapat ditingkatkan menjadi 120 mg 3 kali sehari. Orlistat akan mereduksi vitamin larut lemak dan beta karoten. Oleh karena itu perlu kombinasi dengan multivitamin 1 kali 1. Ditambahkan 2 jam sebelum atau sesudah penggunaan Orlistat. Nah, sekian pengobatan farmakologi pada topik anti-hiperlipidemia. Segala kekurangan penyampaian atau kesalahan penyampaian itu murni dari Bapak. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan sampai di sini dahulu topik farmakologi kita kali ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.